Sifatnya dari misalkan kamu apa ya? Sebenarnya bukan 15 unit gabungan SMA. Mami SMK sifatnya di mana dia Mami SMA apa yang sudah kita lakukan gitu ya dalam memajukan sekolah ini dengan meningkatkan kemampuan literasi siswa yang lebih kita Bapak Ibu kekuatan apa dan peluang apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan literasi siswa. Kalau untuk literasi, Ibu sedang berusaha ya, karena siswa yang ada di SMA Asifa itu mayoritasnya santri, jadi anak pondok, di mana anak pondok mereka bebannya bertambah dari mulai pondok sampai ke sekolah. Nah, untuk kebiasaan literasi memang agak sedikit terhambat ya untuk sekolah kami, karena waktu yang tidak belum bisa membagi mereka. Tapi kalau memang untuk meningkatkan literasi, karena memang melihat rapor pendidikan masih kurang untuk melihat rapor di sekolah kami, tapi untuk literasi itu kami selalu berusaha untuk meningkatkan kebiasaan anak. Kalau untuk numerasi juga sama, kalau habis biasanya kami melaksanakan diskusi 1 bulan 1 kali, tapi setelah pembelajaran kami sering diskusi mengenai permasalahan yang sudah dihadapi hari ini. Maka untuk numerasi agak sedikit terhambat juga Bu, ketika sering sama guru matematika terhambat karena mohon maaf ya, anak-anak dalam segi berhitungnya masih kurang juga Bu. Tadi Ibu atasnya dengan salah satunya tujuan kita setelah diskusi ini kita meningkatkan kemampuan literasi siswa ya. Kemudian yang kedua salah satunya bagaimana literasi siswa bisa meningkat tanpa harus ada waktu lain begitu ya, karena terbatas oleh keadaan siswa yang sampai di sehingga ibu tahu apa yang menjadi permasalahan mereka. Kalau di PJJ, bagaimana Bapak menyampaikan materi, kemudian berkaitan juga dengan peningkatan literasi? Kalau saya biasanya materinya dari atau saya mengambil dari Google kalau saya referensinya itu biasanya kalau saya itu materi pertemuan pertama, materi kedua, yang kedua itu praktik. Jadi materi yang pertama kita belajar ini karena belajar sekali memang anak-anak itu lebih suka praktik daripada materi biasanya, karena kan mungkin berkaitan dengan olahraga. Olahraga kan biasanya ingin sekali bahwa anak-anak itu melakukan di luar kelas, tapi kan bisa dilakukan untuk kelas dulu, karena tidak semuanya harus langsung praktik, pasti harus ada materi yang disampaikan. Kalau bagaimana cara Bapak menyampaikan materi ke siswa? Biasanya kalau saya itu kadang diskusi, kadang nulis, kadang saya juga menjelaskan, tergantung materi yang akan saya sampaikan. Contohnya seperti kata saya tadi yang saya contohkan saja seperti kebugaran jasmani saja, kebugaran setiap hari anak-anak itu mungkin kayak sederhana, cuman saya tekankan bahwa literasi untuk membaca kebugaran jasmani ini penting untuk seluruh badan kita. Bagaimana sehat itu diciptakan dari diri sendiri. Kalau kita tidak sehat, mungkin kita tidak akan beraktivitas. Kalau untuk prakteknya di mana Pak? Maksudnya kalau ini kadang di depan, kadang di kelas, tergantung kebutuhan anak. Iya. Kalau masalah saya dengar bahwa di sini teh ingin cepat ini ambil poli. Iya, poli ya. Kalau poli latihannya di mana Pak? Di
beberapa ada di satu nama. Oh, ada. Ada nama guru. Ya. Itu dikaji setiap hari ada namanya atau gimana? Ada semua sekali. Seminggu sekali. Dengan Ya. Menurut Bapak, siswa di sini kira-kira tadinya ada yang aktif ada yang enggak? Faktor apa yang mempengaruhi kondisi yang aktif itu apa gitu ya, yang pasif juga kondisi apa yang mempengaruhi di kondisian ya, dan yang kedua kira-kira Bu ada nggak yang supaya anak itu lebih tadi kondisinya jadi nyaman caranya gimana? Kalau Ibu Kalau saya istri ya ibu mah pasti Bu dapat sekali kerja untuk anak-anak. Cuman yang saya rasakan ketika memberikan materi ya, kalau memang sebelum saya mengikuti seminar, dulu waktu pernah satu kali mengikuti seminar, cara menyampaikan materi kepada anak jangan terus-terusan dikasih materi. Nah, ketika si anak timbul rasa takut, rasa malu, nah berhenti sejenak untuk memberikan materi. Nah, diisi dengan pendekatan terlebih dahulu. Nah, kalau Ibu berefleksi gitu ya semester ini, kira-kira metode yang paling sering Ibu gunakan lebih banyak apa? Apakah ceramah atau diskusi atau tanya jawab, kemudian atau menggunakan digital literatur ini? yang paling efektif ya Bu selama satu yang paling banyak karena memang di kebanyakan yang digunakan diskusi dan tanya jawab, tetapi kalau memang melihat satu semester kemarin setelah mendapatkan digital sering menggunakan digital karena si anak dituntut untuk menganalisis kejadian apa yang memang terjadi lalu dikaitkan sama proses pembelajaran. Ada metode yang paling efektif. Nah, kalau Ibu yang paling efektif itu ketika pembelajaran seperti apa? Kalau pembelajaran sosiologi yang paling efektif itu ketika diskusi anak dikasih tugas untuk mencari materi atau yang terjadi di lingkungan masing-masing itu paling efektif. Berarti penugasan itu membuat mereka lebih aktif ya. Penugasan seperti apa yang akan Bapak berikan ke siswa supaya siswa itu membaca? ditugaskan untuk membaca buku. Bukunya ada, cuma mungkin kalau ada HP bisa dipakai HP. Saya kasih materinya untuk dibaca agar anak-anak ada laporan membaca. Ini satu hari beberapa menit, 1 menit itu tetap membaca, 2 menit ataupun lewat 10 menit ataupun beberapa menit mereka disambungkan dengan membaca. Jadi Pak Mama mau menugaskan ada penugasan sejak pertemuan dari pertemuan supaya anak membaca bahan bacaannya Bapak tentukan, atau bisa juga ditugaskan misalnya tentang kesegaran atau kebugaran atau tentang gizi individual, kemudian nanti diceritakan di kelas. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman komitmen dan keberhasilan kita tadi sudah kita rencanakan. Untuk persentasenya harus jelas ini berapa orang. Kita lanjut sebelum kita tutup sesi ini, apa yang paling penting yang Ibu Bapak dari refleksi hari ini? Dari sana. Alhamdulillah tadi kan sejak dari awal saya sudah bertanya mengenai metode yang pas dan yang cocok. Kemudian ketika kita sudah diskusi, ternyata memang anak itu lebih cenderung suka kepada diberikan tugas dan lain sebagainya, sehingga mungkin ini juga menjadi sebuah masukan untuk saya, sehingga nanti ketika penerapan strategi awalnya harus seperti itu. Jadi intinya kita lakukan ilmu baru, pengetahuan baru dan metode baru. Itu menurut saya ya, diperoleh dari kita. Mulai ini namanya kesadaran kreatif. Jadi setelah itu Bapak melihat satu semester atau 1 tahun ke belakang, apa yang pencapaian apa
ini mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh kita itu bisa dijalankan. Kemudian setahun saja tadi perumusan tadi jurnal kelihatan sesuai dengan proses komunikasi dan proses pembelajaran yang akan diubah menjadi lebih aktif sesuai dengan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan turun atas keterbukaannya, semoga apa yang dikatakan berdampak positif bagi pelajar Lison selama melanjutkan aktivitas dan pelaksanaan dari